Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita hari yang baru di pagi hari dalam sukacita. Untuk itu, mari kita mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini melalui channel YouTube AKBP Setia Negara. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Dan kami mau memulai aktivitas kami, berkuasalah atas hidup kami. Biarlah kiranya pelita dan tongkat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini dari kitab Yohanes 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tinggalkan keraguan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar pernyataan ini, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ya, pengalaman adalah peristiwa yang menuntun setiap orang dalam perjalanan hidupnya, sehingga perjalanan hidup itu membentuknya setelah mengalami berbagai ragam pergumulan dan masalah yang silih berganti. Semua itu menjadi soko guru, sebagaimana juga pernyataan kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Dengan demikian, orang yang mempunyai semangat dan motivasi serta usaha untuk berbuat dan maju akan bersedia, mau dan mampu untuk dibentuk dan ditempa menjadi yang sesuai dengan harapannya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam perikop sesuai dengan nats sirop yang berkaitan setelah kebangkitan Yesus. Thomas atau yang disebut Didimus adalah seorang murid Yesus yang tidak percaya pada murid-murid yang berkata bahwa mereka telah melihat Tuhan. Namun Thomas tidak percaya sebelum melihat bekas paku di tangan Yesus serta mencucukkan tangan ke lambung Yesus. Namun pada suatu peristiwa Yesus datang pada murid-murid ketika pintu terkunci dan berdiri serta berkata, "Damai bersamamu." Yesus memanggil Thomas dan menyuruh dia untuk menaruh jarinya di tangan Yesus serta mencucukkannya ke lambungnya agar dia percaya penuh. Thomas kemudian percaya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sehingga Yesus berkata, "Karena engkau melihat dan kau percaya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari mengambil hikmah dari kesaksian Thomas dan jawaban Yesus atas pernyataan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pertama, kebangkitan Tuhan Yesus telah mengubah pemahaman dari para rasul, termasuk Thomas yang pada mulanya tidak percaya. Kemenangan yang dihadirkan Yesus membawa pembaruan dan pengharapan bukan hanya pada rasul-rasul, tetapi juga bagi semua orang percaya untuk bangkit dan memberitakan kebangkitan Yesus yang adalah kemenangan semua orang percaya. Yang kedua, pernyataan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," merupakan pernyataan iman yang telah dibaharui dan dimenangkan. Ya, iman percaya kita harus senantiasa dikuatkan serta diteguhkan dengan senantiasa hidup dalam relasi dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Di atas segala keraguan, cemas dan khawatir serta ragam-ragam permasalahan dalam hidup, maka berseru memanggil nama Tuhan dan dengan berbagai peristiwa yang Tuhan hadirkan dalam hidup. Itu merupakan peneguhan atas hadirnya Tuhan dalam segala perkara dan pergumulan kita. Tuhan hadir dan berkuasa di segala tempat, di segala waktu dan di segala peristiwa. Ketiga, mari hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kehadiran firman Tuhan akan menghampiri orang percaya sehingga tetap mendekat dan berserah dituntun oleh Roh Tuhan dalam karya keselamatan Tuhan. Sehingga setiap yang telah dikuasai Roh Tuhan dapat memaknai setiap pengalaman peristiwa bersama dengan Tuhan yang tentu
membawa kehidupan atau hidupnya menggantikan keraguan dengan pengharapan yang hidup. Untuk itu, saksikanlah hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, Immanuel. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami melalui pernyataan Thomas yang menjawab, Engkau ya Tuhanku dan Allahku. Engkau menguatkan dan meneguhkan Thomas yang pada mulanya tidak percaya sebelum menjamah dan melihat Engkau. Namun Engkau memberikan hidupmu, dirimu untuk menjadi saksi bahwa memang Engkau telah mengalami dan hidup dari kematian. Sehingga Thomas meninggalkan keraguannya dan percaya kepadamu. Tuhanlah juga meneguhkan kami, karena kadangkala dikala kami ragu, dikala kami sangsi, khawatir, dan bahkan kecewa dan sedih. Tuhan, jangan biarkan kami tidak percaya, tapi Tuhanlah yang meneguhkan kami dengan berbagai peristiwa, terlebih iman percaya kami, sehingga kami senantiasa percaya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dan demikian juga untuk satu hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa laga kami. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah penolong kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami, dan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan satu hari ini. Tangan kasih-Mu memberikan kedamaian dan sukacita bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang teraniaya dan juga oleh disesah karena menyaksikan kebenaran, Tuhan yang meneguhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, kita berkarya di dalam pertolongan Tuhan sembari menyebut, ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah penolongku. Selamat bekerja dan beraktivitas. Shalom.